Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hanifah dengan NIM 220430885. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas mandiri mengenai utang obligasi dari mata kuliah AKM 2, yaitu dosen pengampunya Ibu Nurzi Sabrina. Saya akan menjelaskan tugas dari nomor 1. Mana soalnya tanggal 1 Maret 2018, PT ABC menerbitkan obligasi sebesar 9% dengan nilai nominal 5 juta. Bunga efektifnya 9,5%, dibayar tanggal 1 bulan 3 dan 1 bulan 9 yang berjangka 3 tahun. Tanggal 1 Juli 2020 ditarik seluruh obligasi dengan kurs 102 yang sudah termasuk bunga berjalannya. Di mana ditentukan diminta itu nilai wajar, tabel amortisasi, dan mencatat seluruh transaksinya. Itu penjelasan pertama itu mencari bunga, di mana 5 juta itu datang dari nilai nominal dikali 9%, itu dari nilai bunga obligasi kali 6/12, itu di mana pemilihan di mana obligasi tersebut 2 kali dalam 1 tahun, jadi 6/12 sama dengan 225.000. Kemudian 225.000 tersebut dikali dengan anuitasnya, yang mana 1 dikurang 1 per 1 tambah 4,75%. 4,75% ini didapatkan dari 9,5% dibagi 2 per 4,75% dipakatkan 6 ditambah 5 juta dikali 1 per 1 tambah 4,75% dipakatkan 6. Dapatlah hasil 225.000 dikali 5, sekian ditambah 5 juta kali 0,75 sekian. Kemudian hasilnya 1.191.218,33191 ditambah 3.784.825 rupiah, 0,941. Kemudian hasilnya itu 4.936.043 rupiah. Dikurang nilai wajar 5 juta, dapatlah hasil 63.956,57399. Yang mana bunga tersebut nilai tercatatnya yaitu diskonto. Kemudian ada juga yang namanya nilai premium. Itu ketika harga beli tersebut lebih besar dari nilai wajarnya. Namun pada soal kali ini harga belinya lebih kecil dari nilai wajar, maka nilai tercatatnya itu nilai diskonto. Kemudian penyelesaian kedua itu tabel amortisasi pada tanggal 1 bulan 3 2018, nilai tercatatnya sebesar 4.936.043 rupiah. Itu dari nilai harga belinya. Kemudian tanggal 1 bulan 9 2018, bunga yang dibayarkan 225.000, yang mana bunga yang dibayar tersebut sama sampai jangka waktu akhirnya 225.000. Kemudian beban bunganya 4,75% dari nilai tercatat. Maka didapatlah Rp234.462. Kemudian amortisasi diskonto didapatkan dari bunga yang dibayar dikurang dengan beban bunga. Didapatlah Rp9.462 dan nilai tercatatnya didapatkan dari amortisasi diskonto ditambah dengan nilai tercatat sebelumnya. Didapatlah Rp4.945.505. Penyelesaian ini sama sampai pada jangka waktu akhir yaitu tanggal 1 bulan 3 2021. Kemudian penyelesaian ketiga itu ayat jurnal. Itu pada tanggal 1 bulan 3 2018, ayat jurnalnya itu kas dan bank dan kreditnya utang obligasi sebesar Rp4.936.043. Itu dari nilai yang tercatat. Kemudian tanggal 1 bulan 9 2018 itu jurnalnya itu beban bunga pada utang obligasi dan kas dan bank. Beban bunganya itu Rp234.462. Itu dari beban bunga yang ada tertera pada tabel amortisasi. Kemudian utang bunganya 9.462 itu dari nilai amortisasi diskonto, dan kas dan banknya 225.000 itu nilai dari bunga yang dibayarkan. Kemudian pada akhir periode itu tanggal 31 bulan 12 2018, jurnalnya itu beban bunga
sebesar 156.000 itu dari 4/6 kali 234.911. 4/6 ini karena terakhir bulan jatuh temponya kan karena pada bulan 9 dan akhir periode bulan 12. Jadi selisihnya 4, maka 4 bulan per 6 yang mana dibayarkan dua kali dalam 1 tahun dikali dengan beban bunganya. Nah, maka didapatlah nilai sebesar 156.000. Kemudian utang obligasinya 4/6 kali dengan amortisasi diskonto tersebut. Kemudian dapatlah hasil 6.607 serta utang bunga 4/6 kali 225.000 didapatlah hasil 150.000. Kemudian tanggal 1 bulan 3 2019, jurnalnya yaitu beban bunga sebesar 78.304, kemudian utang bunga 150.000, pada kreditnya yaitu utang obligasi 3.304 dan kas dan bank 225.000. Kemudian tanggal 1 bulan 9 2019, jurnalnya itu beban bunga 235.382, itu dari beban bunga yang tertera pada tabel amortisasi. Kemudian utang obligasinya 10.382 itu dari pada tabel amortisasi diskonto, dan kas dan banknya 225.000 rupiah. Kemudian pada akhir periode tahun 2019, jurnalnya itu beban bunga itu 4/6 dikali dengan 235.875 rupiah. Nah, itu didapatkan dari beban bunga pada tanggal 1 bulan 3 tahun 2020. Maka didapatlah hasil sebesar 157.250 rupiah. Kemudian pada kreditnya utang obligasi itu 4/6 kali 10.875 rupiah itu dikali dari amortisasi diskontonya didapatkan nilai sebesar 7.250 serta utang bunga 4/6 kali 225.000 rupiah didapatlah 150.000. Kemudian tanggal 1 bulan 3 2020 beban bunganya yaitu 2/6 kali 235.875. Datang angka 2 ini dari dua bulan sebelumnya. Jadi 2/6 dikali 235.875 rupiah. Itu dapat dilihat pada tabel amortisasi di atas dan dapatlah hasil 78.625 rupiah. Kemudian utang bunganya 150.000, pada kredit yaitu utang obligasinya 3.625 rupiah dan kas dan banknya 225.000. Selanjutnya tanggal 1 bulan 7 2020 beban bunganya 4/6 kali 236.792 rupiah, dapatlah hasil 157.595 rupiah. Pada kreditnya itu utang obligasi 4/6 kali 11.392 rupiah itu dari nilai amortisasi diskontonya dan didapatlah 7.595 rupiah dan kas dan banknya 4/6 kali 225.000 rupiah dan didapatlah 150.000 rupiah. Kemudian tanggal 1 bulan 7 2020 jurnalnya itu utang obligasi sebesar 4.984.268 rupiah. Kemudian keuntungan perusahaan obligasinya sebesar 34.268 dan kas dan banknya 4.950.000. Kemana keterangannya itu penjualan obligasi tersebut nilai yang tercatat pada tanggal 1 Maret 2020 kan 4.976.673 rupiah. Ditambah dengan amortisasi diskontonya itu 7.595 rupiah. Itu dapat kita lihat pada jurnal tersebut bulan 1 tanggal 1 bulan 9. Kemudian dapatlah nilai tercatatnya sebesar 4.900
Rp84.268, yang mana itu dimasukkan ke dalam jurnal pada tanggal 1 bulan 7. Kemudian harga pelunasan untuk pencarian kurs, yang mana kursnya 102% dikali dengan nilai nominal itu 5 juta, dapatlah 5.100.000 rupiah. Kemudian ia pada saat tersebut terdapat bunga berjalan 102 kurs 102 sudah termasuk bunga berjalan. Maka kita cari bunga berjalannya itu 4/6 kali dengan bunga yang dibayar yaitu 225.000. Maka didapatlah 150.000. Kemudian harga pelunasan dikurang dengan bunga berjalan. Maka didapatlah 4.950.000. Kemudian nilai tercetak obligasi tanggal 1 Juli 2020 dikurang dengan nilai 4.950.000 rupiah itu didapatlah 34.268, yang mana itu merupakan keuntungan pelunasan obligasi. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai pembahasan dari tugas mandiri utang obligasi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.